Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doli Saputra ST dari SMP Negeri 248 Jakarta, eee, menerangkan aksi nyata refleksi diri tentang melatih regulasi diri. Apakah regulasi diri itu penting? Regulasi diri merupakan aspek penting dalam menentukan perilaku seseorang. Pengelolaan diri atau regulasi diri adalah upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan metakognisi, motivasi, dan perilaku aktif. Adapun tahapan regulasi antara lain adalah receiving, evaluating, searching, formulating, implementing, assessing. Adapun bentuk-bentuk regulasi diri antara lain adalah motivation regulation, external regulation, introjection regulation, identified regulation, intrinsically motivated behavior. Sedangkan aspek-aspek regulasi diri menurut Zimmerman antara lain adalah metakognisi, motivasi, dan perilaku. Sedangkan faktor yang mempengaruhi regulasi diri antara lain adalah individu atau diri sendiri, kemudian perilaku. 5 komponen regulasi diri. Yang pertama adalah mengatur standar dan tujuan. Yang kedua, observasi diri. Yang ketiga, evaluasi diri. Yang keempat, reaksi diri. Yang kelima, refleksi diri. Adapun manfaat kemampuan regulasi diri, pertama adalah membantu seseorang memenuhi tuntutan. Yang kedua, membuat individu mengatur tujuan. Yang ketiga, dapat memotivasi dan mengontrol terhadap tindakan. Yang keempat, mampu beradaptasi sehingga menunjang dalam prestasi. Yang kelima, mampu memilih untuk melakukan sesuatu. Adapun faktor penghambat regulasi diri, pertama adalah terlalu banyaknya tuntutan yang dihadapi. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak sehingga dapat menekan diri seseorang. Yang ketiga, munculnya permasalahan di kehidupan. Yang keempat, memiliki peran diri yang sangat tinggi yang belum pernah dialami. Yang kelima, memiliki perasaan ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keenam, mengukur apakah tujuan tercapai. Macam-macam regulasi diri. Yang pertama adalah regulasi perilaku, yang kedua regulasi emosi, yang ketiga regulasi kognitif, yang keempat regulasi motivasi, yang kelima regulasi konteks. Di dalam regulasi diri, ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase pemikiran awal. Nah, fase pemikiran awal itu salah satunya adalah melakukan perencanaan studi melalui penyusunan goal setting yang jelas untuk hasil yang akan dicapai. Yang kedua, meningkatkan keyakinan bahwa kita akan mampu mengerjakan setiap tugas dengan baik. Yang ketiga, menyusun rencana belajar yang lebih baik. Selanjutnya adalah fase aksi. Fase aksi ini terdiri dari mengatur waktu dengan baik, kemudian fokus pada capaian yang diinginkan. Selanjutnya, cara penyelesaian tugas dengan tepat. Kemudian, monitoring sejauh mana daya dan upaya yang telah dilakukan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk fase refleksi, terdiri dari hal-hal positif apa saja dari usaha yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi selama proses pembelajaran, sehingga dapat mengatasi pada proses pembelajaran sebelumnya. Dokumen ini adalah salah satu dokumentasi jurnal refleksi diri yang saya buat. Contohnya adalah catatan masalah dalam mengajar, mulai dari tahap awal, kemudian pembelajaran sampai dengan nanti refleksi diri. Apa sajakah yang masalah kita alami, kemudian bagaimana cara mengatasinya untuk pembelajaran selanjutnya. Ini adalah dokumentasi jurnal refleksi oleh rekan sejawat. Yang isinya adalah yang pertama adalah aspek observasi, kemudian penilaian ya atau tidak. Terakhir diberi catatan oleh teman sejawat seperti apa yang diobservasi.
apakah, berjalan dengan baik apa atau tidak, kemudian, solusinya seperti apa. Ini adalah dokumentasi jurnal refleksi oleh peserta didik. Nah, selama pembelajaran peserta didik itu, seperti apa dia, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut menarik atau tidak, atau, bahan dari pengajaran itu kurang kurang menarik, atau media dan sebagainya. Nah, itu dibuat, seperti emotion, apakah mereka kurang senang, atau, menarik dan sebagainya. Ini adalah dokumentasi peserta didik saat mengisi lembar refleksi. Nah, mereka, dengan, masing-masing peserta didik, mereka mengisi sesuai dengan hati dan nurani mereka. Umpan balik, pendidik dan peserta didik atau teman sejawat dapat juga dilihat di, eee, Padlet dengan link yang tertera seperti di atas. Terima kasih. Kesimpulan, regulasi diri membutuhkan tujuan dan motivasi. Jika regulasi peserta didik baik, maka pengembangan diri akan baik juga. Kesadaran peserta didik bahwa regulasi diri berhubungan dengan proses. Guru yang mau berubah adalah guru yang sadar akan kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.